Mari Bapak Ibu Saudara kita teduhkan hati, tenangkan jiwa kita. Kudus Bapa. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati kami menyembah Engkau. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Ku datang ke gunung kudus. Datang ke gunung kudus Bapa. Dengan hidup tak bercerai, keagungan-Mu, kemuliaan meliputi hadirat. Tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh jiwa dan raga. Kau maha kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampi. Sekali lagi angkat pujian di hadapan Tuhan, katakan ku datang kudus Bapa. Ku datang ke gunung kudus Bapa. Amin. Dengan hidup tak bercerai, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu, dengan kemuliaan-Mu, amin, meliputi hadirat. Kami datang dengan tunduk hormat menyembah Bapa, hormat menyembah Bapa dengan roh jiwa dan raga. Kau maha kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampi. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya,
lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kembali kami pada pagi hari ini. Kami ada sampai hari ini, kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu anugerah yang Kau berikan bagi kami pada saat hari ini. Karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan, kami ada di dunia ini sampai saat hari ini. Kami mau memberi hidup kami yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Walaupun kami melewati semua itu, kami tahu tidak mudah. Sebab itu kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melewati hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Bapa. Jika Engkau temui kami berlaku salah di hadapan-Mu, layakkan kami pada saat hari ini menghampiri Engkau, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan, hanya hikmat-Mu saja yang berbicara bagi kami, bukan dari kehendak kami Tuhan. Apa yang Engkau kehendaki bagi kami pada saat hari ini Tuhan, berbicaralah bagi kami. Kami haus, kami rindu akan Engkau Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau, tanpa firman-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kita bersyukur kembali pada pagi hari ini, ya. Sekali lagi shalom buat kita semuanya, ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa tujuan kita datang beribadah, ya, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini benar-benar firman Tuhan itu adalah Injil, ya. Apa yang ada di dalamnya itu adalah salah satu kebenaran, ya. Kita menjadi orang Kristen, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya, tidak sia-sia Bapak Ibu. Kita bersyukur kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita memiliki Injil, memiliki firman Tuhan adalah firman Tuhan, benar-benar firman Tuhan yang mengajarkan kita di dalamnya itu adalah firman Tuhan kebenaran, yaitu harta kekekalan. Amin. Harta kekekalan Bapak Ibu. Yang harus kita cari. Yang harus kita kejar setiap hidup kita. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, hari ini saya berdoa kepada Tuhan supaya kita semua sadar bahwa kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki firman
ya, yang ada di dalamnya adalah firman kebenaran. Sangat-sangat benar, ya. Firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita adalah firman yang benar, firman yang murni, bukan firman karang-karang atau dongeng, Bapak Ibu. Tapi firman yang benar-benar, jadi asli, Bapak Ibu, bukan palsu. Kebenaran itu. Firman Tuhan yang ada di dalamnya itu adalah mengubah kita. Ya, kalau menjadi orang Kristen, ya, tidak membaca firman Tuhan, makanya nggak aneh Bapak Ibu, banyak orang yang percaya yang mengaku bahwa dia sebagai orang Kristen, kalau hidupnya tidak berubah, ya karena apa? Karena tidak, firman itu tidak hidup dalam kehidupannya. Ya, tidak melakukannya di dalam kehidupan sebagai orang yang katanya percaya kepada Tuhan. Nah, itu harus dicari Bapak Ibu. Kalau kita tidak haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, kita tidak mungkin ya dipuaskan atau kita tidak mungkin diubahkan Bapak Ibu melewati kebenaran ini. Sebab firman Tuhan ini, isi Injil itu mengubah hidup seseorang dari kodrat yang berdosa menjadi kodrat yang ilahi. Artinya menjadi orang yang berdosa, orang yang tadi hidupnya tidak benar, menjadi hidup yang benar Bapak Ibu. Karena firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan yang kita miliki, yang kita percayai hari ini adalah benar-benar firman yang murni. Firman bukan dongeng Bapak Ibu Saudari. Bukan kata orang, bukan kata pendeta ini, bukan kata ini. Tapi firman itu benar-benar keluar ya dari mulut Allah kita sendiri. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kalau kita hari ini diingatkan kembali, ya, dibukakan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Yang tadi mungkin kita menganggap bahwa ya menjadi orang Kristen cuma cukup percaya saja. Kita selamat. Pasti kita akan masuk surga gitu. Mungkin kehidupan orang yang penting kita tidak ganggu orang. Mungkin kita tidak begini dan tidak begitu. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu setiap hari, setiap detik, menit, waktu, ya, itu selalu baru setiap hari. Setiap hari selalu baru, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudari, kalau cuma hanya kita menjadi orang Kristen cuma cukup, menjadi orang yang percaya cuma selamat, Bapak Ibu, itu berarti Bapak Ibu tidak mau dibentuk oleh Tuhan kembali, tidak mau melakukan memberi nyawanya lagi kepada, sebab ada firman Tuhan mengatakan barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan, maka dia akan mendapatkannya, Bapak Ibu. Nah, standar orang Kristen harus seperti ini Bapak Ibu, harus berani memberi nyawanya, harus berani melepaskan segala sesuatu miliknya. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi muridnya. Ini firman Tuhan yang selalu diingatkan. Saya tidak bosan-bosannya kalau Tuhan selalu ingatkan kepada kita kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Berarti kita belum benar-benar menyadari, belum benar-benar melakukannya dalam kehidupan ini. Ya. Sehingga firman ini selalu diingatkan karena ini yang Tuhan standar bagi kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Ini kebenaran Bapak Ibu. Ya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, banyak orang bilang hanya Tuhan aja yang bisa kudus, kita ini tidak bisa karena kita manusia. Loh, Tuhan bilang kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan yang perintah Bapak Ibu, kuduslah kamu. Artinya kuduslah kita yang mengaku kita orang yang percaya. Kuduslah. Sebab aku kudus, kata firman Tuhan, kata Tuhan. Sebab untuk mencapai kekudusan ini Bapak Ibu seperti firman Tuhan tadi, kita membaca, kita banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan aku rindu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Tuhan apalagi yang belum kulakukan, apalagi yang belum berkenan di dalam kehidupanku Tuhan.
Nah, kalau Bapak Ibu cuma hanya pasif, tidak meresponi kebenaran itu, ya, kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan ini cuma maunya mengikuti Tuhan, menjadi orang percaya kepada Tuhan itu mencari yang enak-enak saja. Ya, sudahlah Tuhan, tidak mau menderita lah aku ikut Tuhan. Aku mau ikut Tuhan itu kalau sakit aku disembuhkan cepat Tuhan. Ya, kalau aku ekonomiku bangkrut, aku cepat dipulihkan supaya aku kaya. Nah, kebanyakan kita seperti itu bukan salah Bapak Ibu. Sebab kebenaran firman Tuhan ada mengatakan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Bapak Ibu, banyak orang tidak sesuai, tidak melakukan kebenaran ini standar yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kehidupannya melempem, kerohaniannya tidak maju, tidak dewasa. Nah, orang-orang seperti ini Bapak Ibu tidak bisa dimuridkan karena tidak mau melepaskan segala sesuatu miliknya, tidak mau menderita ikut Tuhan. Ya, maukah kau menjadi roti yang tercurah, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi roti yang tercurah bagiku? Artinya maukah ini Tuhan minta kepada kita yang mau mengaku bahwa kita orang yang mau percaya kepada Dia. Nah, kalau mau mengikut Yesus, hitung anggarannya kata Tuhan. Ada firman Tuhan semuanya. Karena ikut Tuhan itu, mau percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak mudah. Bukan gratisan, Bapak Ibu ingat, ikut Tuhan Yesus tidak gratisan. Tidak cuma hanya sampai di sini saja. Selagi kita masih ada sampai saat hari ini, kita terus kejar, kita terus cari kebenaran itu. Ya. Sampai akhir hidup kita. Bapak Ibu, tidak cukup hanya sudahlah, yang penting aku aman-aman saja hari ini, aku tidak mau lagi mengambil resiko. Yang penting aman bagiku. Nah, sebab itu Bapak Ibu, ya, berarti kita menolak kebenaran firman Tuhan. Ya, kita tidak mau menjadi saksinya, kita tidak mau kita tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Ya, kita tidak mau diubahkan Tuhan. Bapak Ibu, seperti di Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-15 itu mengatakan, nah, di sini Tuhan tujuan kebenaran firman Tuhan yang saya katakan tadi adalah Injil yang mengajar kita. Seperti Filipi 2 ayat 15 ini salah satu, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di cakrawala yang terletak di atas bukit, artinya surga. Dapat dilihat dan kehidupan orang yang percaya memuliakan Allah. Ini tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Melewati kebenaran firman Tuhan. Tentu kita melewati proses. Di Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita hari ini sadar, hari ini kita mengerti. Ya. Luar biasa ada di dalamnya. Mengandung kebenaran yang mengubahkan kehidupan kita dari kehidupan yang tidak berkodrat dosa menjadi orang yang berkodrat ilahi. Dari kehidupan yang tadi tidak benar menjadi kehidupan yang benar. Diubahkan, yang mudah tersinggung, yang mudah sakit hati, ya, diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau orang menyakiti hak kita, kita tidak boleh membalas kejahatan. Ya, kita harus memberkati, kita harus mengampuni bagi orang yang tidak memperlakukan kita dengan baik. Itu Bapak Ibu. Kita harus tulus mengampuni,
Harus benar-benar tulus. Tidak ada lagi rasa sakit hati, kepahitan. Itu kebenaran firman Tuhan. Sebab kalau masih ada seperti itu, Tuhan tidak bisa menggarap kita lebih lagi Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan kita tidak akan melihat dan kehidupan orang yang percaya memuliakan Allah melihat kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita masih hidup jahat, masih hidup tidak benar, bagaimana bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan? Benar-benar kita harus kita dulu menjadi model. Menjadi model supaya orang melihat hidup kita itu ada Kristus di dalam hidup kita. Sehingga orang akan atau jemaat kita memuliakan Allah dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan bukan berarti saya hari sudah sempurna, tidak. Saya terus mengejar itu Bapak Ibu. Sebab itu tadi firman Tuhan kita cari, kita kejar kebenaran itu. Benar-benar itu sakit Bapak Ibu. Kalau tidak ada kebenaran seperti itu Bapak Ibu. Saya ini manusia yang suka, enak juga Bapak Ibu. Pengen nyaman, pengen kalau boleh tidak usah menghadapi penderitaan dalam kehidupan ini. Dulu pemahaman kita kalau orang menderita, kalau menderita karena kesalahan, itu harus bertobat Bapak Ibu. Kalau kita terus mengalami namanya proses penderitaan seperti Roma 8 tadi mengatakan ayat 28, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah kalau hari ini kita sudah melayani Tuhan, anak-anak Tuhan, yang mengaku bahwa anak-anak Tuhan, bahwa mengatakan Tuhan Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan ini, Tuhan aku milik-Mu, jangan tinggalkan aku Tuhan, karena aku tahu tanpa Engkau aku tidak bisa berbuat apa-apa. Nah Bapak Ibu kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, menaikkan permohonan ini kepada Tuhan, Bapak Ibu tentu kita akan digarap oleh Tuhan. Pasti kita digarap oleh Tuhan, melewati yang namanya tadi proses Bapak Ibu. Sehingga kita mengerti segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Akhirnya kalau kita sadar bahwa ternyata firman ini benar-benar firman yang memberikan kekuatan Bapak Ibu. Saya menerima kebenaran firman Tuhan Roma 8 ayat 28 ini baru setelah melewati proses yang begitu luar biasa di tahun 2017. Saya mengalami yang namanya proses yang betul-betul berat menurut saya pada tahun 2017 itu Bapak Ibu. Hampir-hampir saya kalau saya ada hari ini itu karena anugerah Tuhan, karena kebenaran firman Tuhan ini di Roma 8 ayat 28 ini. Membukakan pemahaman saya, memberikan kekuatan bagi saya sehingga saya bangkit kembali. Sehingga saya meninggalkan segala sesuatu kepahitan, kebencian, dendam. Firman ini mengubah saya. Sampai hari ini Bapak Ibu. Sampai hari ini melewati kebenaran ini. Karena ayat yang ke-29-nya lagi Roma 8 ayat yang 29 mengatakan seperti ini. Kita tahu orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini menguatkan Bapak Ibu, sehingga saya merelakan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya. Ternyata hidup saya itu terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya orang yang terpanggil menjadi sesuai dengan rencana Allah. Dulu saya menjadi hamba Tuhan, saya pikir karena saya punya karunia. Karena saya mengalami mujizat. Miliki karunia. Saya punya penglihatan, saya berkarunia punya mimpi, bahasa roh dan sebagainya. Saya pikir saya cuma hanya sekedar itu berarti saya ini dipanggil. Tidak cuma itu Bapak Ibu, itu melengkapi kita melayani Tuhan. Yang terpenting adalah di sini Tuhan mengubah kita. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan
bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berarti kita diubahkan dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Itulah tadi kebenaran. Kalau kita diubahkan, yang tadi hidup kita membenci, sakit hati, benar-benar kita mengampuni dengan tulus. Ya, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya mengampuni Bapak Ibu, benar-benar itu proses. Tidak mudah memang. Itu melewati proses. Ya, tergantung kita mau cepat lulus atau kita mau lambat. Tapi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau anak pandai, murid yang cerdas, ya, murid yang pinter gitu ya, pasti dia mau mengejar, dia mau belajar, dia mau berjuang, dia mau punya tekad. Aku harus lulus, aku harus mendapatkan prestasi. Ya, kalau sekolah aja Bapak Ibu Saudari, apalagi anak-anak muda, mahasiswa, anak sekolah, pelajar, SMA, SMP ya, teguh ya. Kita siang malam belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus. Kenapa kita mau ikut Tuhan, mau menjadi orang yang berprestasi di mata Tuhan, ya melewati kehidupan kita, ya kita tidak lakukan. Memang kalian sekolah untuk, kalau kalian juara, kalian bisa mendapatkan prestasi dari sekolah, kalian juga memuliakan Tuhan. Amin. Seperti itu Bapak Ibu, kita sama Tuhan itu seperti itu. Tapi ingat, semuanya untuk Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk diri saya supaya gagah-gagah. Lihat aku hebat, aku juara karena kekuatanku. Firman Tuhan berkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Orang yang memuliakan Tuhan. Banyak orang melakukannya untuk diri sendiri. Itu yang salah Bapak Ibu Saudari. Boleh kita bekerja, memang kita harus maksimal bekerja, cari duit maksimal. Tapi jangan lupa memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Bukan untuk pribadi kita, untuk sombong-sombongan Bapak Ibu. Ya kalau bapak-bapak cari uang, ya banyak-banyak selingkuh. Nah ini yang salah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Artinya di sini kita boleh cari uang, kita boleh berprestasi di dalam sekolah kita, di dalam apa-apa yang kita lakukan hari ini sebagai prestasi kita masing-masing, sesuai panggilan kita masing-masing. Ya, tapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa itu Bapak Ibu, ini yang Tuhan berikan, ini yang Tuhan katakan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Baru kita berkenan di hadapan Tuhan. Ini tujuan Tuhan tadi Bapak Ibu kepada kita. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan bengkok hatinya. Dan yang sesat ini. Karena banyak hidup orang di luar sana sesat Bapak Ibu. Banyak hati mereka yang bengkok. Nah kalau kita hari ini ya tidak melakukan, tidak mencari itu dan tidak melakukannya dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa mempermuliakan Tuhan. Kita tidak menjadi surat yang terbuka. Tidak menjadi saksinya Tuhan di dalam kehidupan ini. Banyak orang Kristen yang mengatakan orang Kristen, maaf, tidak menjadi saksi. Ya. Banyak sekali, sangat sedikit sekali Bapak Ibu orang yang mau melakukan kebenaran ini. Sebab kebenaran ini benar-benar berat sih. Sulit kalau mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi ini standarnya harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Itu standarnya Bapak Ibu. Di ayat 29 tadi tujuan Tuhan itu. Ya, kita tahu orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ini tujuan Tuhan supaya kita serupa dengan Dia. Supaya menjadi segambar dengan Dia. Ini tujuan Tuhan. Ya. Rancangan yang semula itu gagal melewati Adam dan Hawa. Gagal. Ya. Rancangan semula. Tapi oleh karena ada Yesus yang berani memberi nyawanya, Dialah dikembalikan. Rancangan semula itu melewati Tuhan Yesus. Dia adalah contoh teladan kita.
Yesus itulah teladan kita dalam kehidupan kita. Ya, kita adalah orang-orang perjanjian baru, Bapak Ibu. Kita harus mencontohi teladan Yesus Kristus, bukan yang lain. Bukan yang lain. Yang lain ya kita melihat, ya kalau Abraham kita contohi imannya. Amin. Contohi imannya, kita melihat Ayub, kita melihat kesetiaannya sama Tuhan. Ya, kita lihat kesetiaan, kehidupan Ayub, teladan tokoh-tokoh yang ada. Tapi ingat, yang kita harus ikuti adalah pengajaran dari Tuhan Yesus. Karena kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus. Ikuti doanya Tuhan Yesus, kita ikuti doa Bapa kami, bukan doa Yabes. Ya, kita ikuti kalau doa Bapa kami, berikanlah kami, Bapa kami yang di surga, berikan kami makanan kami yang ya secukupnya. Bapak Ibu Saudari, doa Bapa kami ini yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita, bukan yang lain, Bapak Ibu. Ya. Ini doa Bapa kami ini yang benar, ini doa langsung dari Bapa. Yang diajarkan kita, ini yang kita harus lakukan, tidak ada yang lain. Sebenarnya itu sebagai lain konteksnya. Ya. Kita harus paham di sini Bapak Ibu, sebab itu kita harus banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur sekali Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, peristiwa COVID-19 ini sudah hampir berapa bulan ini Bapak Ibu, saya banyak menggali kebenaran firman Tuhan. Saya banyak belajar kebenaran firman Tuhan melewati orang-orang yang benar-benar hidupnya menjadi teladan. Hidupnya benar-benar dan mengenai kebenaran firman Tuhan itu benar-benar itu dilakukan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu banyak benar. Banyak sekali memang di YouTube, di mana-mana di media sosial itu para hamba-hamba Tuhan. Tapi kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Jangan sampai kebenaran yang sudah kita dapatkan yang murni dari Tuhan. Karena kita banyak dapat dari kebenaran yang lain sehingga menyesatkan kita. Bapak Ibu, tidak semua ya Bapak Ibu ya. Memang untuk kebenaran yang murni itu sangat sedikit sekali dan tidak laku Bapak Ibu. Ya, kebenaran yang murni ini tidak disukai orang. Karena apa? Karena orang suka paling yang enak-enak, itu masalahnya. Kalau melihat hamba Tuhan yang menunjukkan, wah saya dulu seperti itu Bapak Ibu. Saya ini mengalami soalnya, saya ini pelaku. Saya ini mengalami mujizat, bahkan melayani mujizat. Melihat manifestasi orang. Wah saya bangga menjadi pendeta Bapak Ibu waktu itu. Wah banyak orang suka seperti itu. Bahkan kalau ada, hari ini saya sangat sedih sekali ada juga yang namanya pendeta. Bahwa kalau dia suka didatangin orang, para pejabat datang ke dia. Apalagi zaman pilkada ini Bapak Ibu. Ya, didatang suka sekali karena apa? Engkau pasti berhasil, engkau pasti sukses kata Tuhan. Tuhan yang dijual padahal untuk dirinya. Untuk kebanggaan, untuk motivasi untuk mengangkat dirinya, untuk kepentingan dirinya sehingga menjual nama Yesus. Bapak Ibu, ini sesat Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Saya tidak mau menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta yang seperti ini. Saya bertobat Bapak Ibu. Dulu saya memiliki motivasi yang salah melayani pekerjaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya juga memiliki karunia seperti itu. Tapi tidak harus, tidak selamanya saya harus kasih tahu itu. Ya. Setiap ada orang menyampaikan kebenaran seperti itu. Jadi seolah-olah Tuhan itu murahan. Tuhan itu agung Bapak Ibu Saudari. Mahal ikut Tuhan itu bukan murahan. Dia pribadi yang agung. Sebab itu kalau kita menjadi orang kesaksian dari Tuhan, jadi modelnya Tuhan. Jangan mempermalukan Tuhan Bapak Ibu di dalam hidup kita. Walaupun hari ini kita berjuang. Saya tahu. Saya juga jatuh bangun untuk melakukan, untuk mempermuliakan Tuhan dalam hidup saya Bapak Ibu. Itu tidak mudah. Saya harus bayar harga. Harus memberi nyawa, itu standarnya Bapak Ibu. Dulu saya pikir, mana mungkin saya bisa. Tapi kebenaran firman Tuhan, ya dan amin. Kalau kita mau punya tekad. Ini, banyak kita yang nggak mau masalahnya.
Kita masalahnya maunya enak-enak, itu masalahnya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu Saudari, setelah saya melewati ini Bapak Ibu, saya ada di dalamnya sedang mengerjakan kebenaran ini, walaupun berat, tapi ada satu pengharapan, ada satu sukacita yang saya tidak bisa ceritakan hari ini kepada Bapak Ibu. Hari-hari ini saya menghadapi yang namanya proses, menghadapi penderitaan di dalam kehidupan ini. Beda dengan saya dulu Bapak Ibu. Kalau saya menghadapi problem, menghadapi masalah itu cepat panik, cepat stres, Bapak Ibu, cepat kayak orang tidak punya pengharapan. Itu waktu itu hamba Tuhan saya Bapak Ibu. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu, proses itu diperhadapkan kepada saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya mengoreksi diri saya bilang, saya berubah. Saya tidak seperti dulu. Dulu kalau saya menghadapi namanya proses penderitaan seberat ini, saya kayak orang yang gimana Bapak Ibu. Tapi ada satu kekuatan. Walaupun jujur masih ada yang namanya kita menderita, namanya proses. Apalagi kalau kita dihadapi dengan keluarga yang sakit. Mendengar orang yang kita kasihi sakitnya, kalau sakit flu ya mungkin kita biasa. Tapi kalau kita mendengar penyakit yang begitu berat Bapak Ibu, mungkin kita buyar gitu ya. Tapi hari ini saya melewati kebenaran firman Tuhan, berkat saya banyak belajar kebenaran firman Tuhan, banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ya, sehingga banyak kebenaran firman Tuhan itu yang menguatkan saya. Inilah Bapak Ibu Saudari tujuan Tuhan. Sebab kita tidak bisa mengandalkan di dunia ini kita bahagia. Enggak ada bahagia Bapak Ibu. Enggak ada menjamin kehidupan di dunia ini kita bahagia, kita tenang. Enggak ada Bapak Ibu. Saya mengalami, ini yang Tuhan ajarkan. Sebab itu kenapa Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Ya, ada di dunia ini. Nah kalau kita tidak mau ikut Tuhan, tidak banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita akan lemah. Kita mudah stres, kita mudah kecewa hidup ini, mudah kepahitan. Ya, hidup tidak ada damai sejahtera. Ya, tapi kalau orang mau menggali, mau menerima kebenaran ini, menghadapi proses apapun, ada sukacita walaupun di tengah badai. Di tengah badai, ya, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku, keselamatanku, kekuatanku. Bapak Ibu, ada kekuatan sekalipun dagingku habis lenyap, gunung batuku dan kebahagiaan, Engkaulah Allah selama-lamanya. Ya Bapak Ibu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan walaupun hari ini aku menghadapi proses begitu berat, aku tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Engkau tetap segala-galanya dalam kehidupanku. Engkau tetap yang utama dalam hidupku. Banyak kita kalau menghadapi masalah kita lari. Masalah itu menjadi berhala kita. Tuhannya kita tinggalkan. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu melewati proses, lewati perjuangan. Saya tahu proses itu berat bagi saya. Saya alami Bapak Ibu. Ya, saya tidak mungkin kasih tahu Bapak Ibu Saudari. Tapi saya mau memfokuskan Tuhan itu segala-galanya dalam kehidupan ini. Tidak mudah Bapak Ibu. Tidak cuma di mulut saya mengatakan, itu harus praktek. Harus dipraktekkan dalam kehidupan ini. Saya harus kejar itu Bapak Ibu. Saya harus cari kebenaran ini. Sehingga saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Saya ingin Tuhan disenangkan oleh kehidupan saya. Detik, menit, waktu, hari lepas hari Bapak Ibu. Itu yang saya cari selama ini Bapak Ibu. Karena apa? Waktu ini sangat singkat. Kita tidak selamanya tinggal di dunia ini Bapak Ibu. Kesempatan yang sedikit ini saya lakukan dengan maksimal, saya kerjakan dengan maksimal. Umur saya sudah sekian Bapak Ibu. Kalau saya berleha-leha, sangat bodoh saya Bapak Ibu. Ya,
Saya tidak mau nanti ditolak oleh Tuhan. Nyangka aku tidak pernah kenal engkau karena engkau melakukan kejahatan. Artinya masih kepahitan, masih dendam, masih kebencian. Punya karakter yang buruk. Saya tidak mau nanti karena kita hidup ini tidak tahu kapan. Jangan kira, oh aku masih panjang umur. Siapa bilang Bapak Ibu? Hari ini kita bisa sehat. Sejam kemudian kita bisa diambil oleh Tuhan. Kita tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Nah kalau hari ini kita tidak mempersiapkan diri kita. Sangat bodoh kita. Hari ini waktu yang ada seperti doa kita tadi. Ya sebelum kebenaran firman Tuhan saya katakan. Tuhan anugerah ini saya menggunakannya kesempatan dengan baik. Anugerah yang ada. Saya tidak mau menggunakannya dengan santai, dengan tidak serius sama Tuhan. Sangat mengerikan, saya merasakan mencekam Bapak Ibu. Kalau dulu saya belum mengalami seperti ini, ya hati saya kepada Tuhan ya masih biasa, masih keinginan daging saya masih kuat. Saya kalau bangun pagi itu enjoy. Wah hari ini saya mau menikmati ini, mau menikmati dunia ini. Saya mau begini, saya mau ini begini. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu, karena saya pengen mau menggunakan waktu saya dengan baik, waktu saya dengan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Bangun pagi itu hampa Bapak Ibu, kesepian, sepi, tidak ada harapan. Ya, nggak bisa lagi menikmati keadaan dunia ini, apalagi yang dinikmati. Harus ditanggalkan semuanya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus cukup bagiku. Tuhan Yesus cukup bagiku, Bapak Ibu. Tidak ada yang lain. Hanya Dia. Hanya Dialah segala-galanya dalam kehidupan ini. Sebab itu, Kolose 3 ya, ayat yang kelima mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikan keinginan daging kita. Kita mengarahkan hanya arahan kita itu kerajaan surga saja Bapak Ibu. Kepentingan kita kerajaan Allah. Ya. Kita menggunakan hati, ya kita harus menyenangkan hati kita kepada Bapa. Satu adalah satu kehormatan bagi kita. Tujuan kita kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus, itu adalah satu kehormatan. Ya, tidak ada yang lain. Kenapa kita cari dunia ini? Gak ada artinya semuanya itu. Sia-sia semua itu Bapak Ibu. Hari ini orang mau banyak duit pun, mau kemana-mana takut. Semua pada takut. Ya, belum perang dunia ketiga nanti Bapak Ibu. Ya, habis semua kita. Ngeri. Covid aja sampai hari ini belum selesai-selesai Bapak Ibu, semakin parah. Nah kalau hari ini kita tidak mengajak, tidak memberi contoh kepada anak-anak generasi yang akan datang. Bagaimana Bapak Ibu, sangat-sangat sedih kita melihat. Kalau hari-hari ini anak-anak muda, ya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Bagaimana nanti Bapak Ibu menghadapi yang lebih sulit lagi. Menghadapi yang lebih parah lagi keadaan dunia ini. Mengerikan Bapak Ibu. Ya. Saya tidak bisa menyenangkan telinga Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Itu kepalsuan yang saya sampaikan. Saya tidak mau menyenangkan hati manusia. Saya menyampaikan kebenaran ini Bapak Ibu. Karena nyata di akhir zaman ini kata firman Tuhan. Kita melihat tanda-tanda akhir zaman ini, kita sudah lihat nyata hari ini. Kita mau bilang, wah zaman ini semakin baik, lihat keadaan. Enggak sesuai. Banyak nubuatan-nubuatan palsu. Yang akhirnya tidak ada kebenarannya Bapak Ibu. Tapi oleh karena kebenaran ini, orang pada, lebay itu Ibu. Masa sih gak laku kebenaran ini, orang gak suka. Enggak apa-apa. Yang penting saya tidak memalsukan kebenaran ini kepada Bapak Ibu. Saya mau menyampaikan kebenaran apa adanya ini firman. Saya tidak bisa menyenangkan hati Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Supaya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Jemaat GBI Bukit Raya pada khususnya, ya disenangkan saya tidak mau. Hanya supaya tetap bertahan di Jemaat ini. Supaya enak, supaya saya disenangi oleh Jemaat. Tidak mau lagi Bapak Ibu.
Tidak mau lagi saya seperti itu. Saya bertobat, benar-benar bertobat. Saya tidak peduli Bapak Ibu. Kasih saya ini ya ini kepada saudara. Kasih saya tulus pada saudara. Saya menangis melihat kalau Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh. Hati saya menangis. Apalagi orang-orang yang saya dekat, orang-orang dekat saya. Orang-orang yang dekat saya tidak melakukannya. Saya menangis Bapak Ibu. Saya sedih melihat. Kadang-kala saya mau mengatakan ini kebenaran ini, kadang-kala hati saya cemas. Jangan mereka menolak, jangan mereka lari. Tapi itu bukan kasih, saya harus berani untuk melakukan itu Bapak Ibu. Saya bergumul kepada Tuhan. Secara manusia sih aman, saya nggak usah dah saya ngomong itu kepada mereka supaya kami baik-baik aja. Tapi tidak bisa Bapak Ibu. Kalau saya mengasihi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya harus menyampaikan kebenaran yang tulus ini, kebenaran yang murni ini kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Walaupun harga yang dibayar mahal Bapak Ibu. Saya dibenci, saya ditinggalkan. Tidak apa-apa Bapak Ibu, yang penting kebenaran saya sudah sampaikan. Saya tidak ditolak oleh Tuhan. Saya tidak mau Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Saya ditolak oleh Tuhan, itu masalahnya. Karena saya tidak melakukan kebenaran, saya tidak menyampaikan kebenaran kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kenapa engkau tidak menyampaikan kebenaran ini kepada jemaat? Padahal engkau sudah mengetahui. Nyangkau, aku tidak pernah kenal engkau. Saya tidak mau ini Bapak Ibu. Sebab itu saya harus sampaikan kebenaran ini. Apapun resikonya, apapun harus harga yang saya bayar. Saya bilang sama Tuhan, yang penting aku menyenangkan engkau Tuhan. Hanya engkau saja yang kusenangkan, tidak ada yang lain. Saya ingin melakukan hanya menyenangkan engkau. Sebab itu Tuhan bilang, kerjakan, lakukan, jangan takut. Itulah yang membuat saya ada satu kekuatan Bapak Ibu. Melakukan kebenaran ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan hari ini. Ya tidak mau egois dengan diri sendiri. Tidak mengasihi orang-orang yang ada apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan hari ini. Ya anak-anak Tuhan, aktivis yang ada. Cuma mencari aman hari ini, tidak mau membayar harga lagi untuk orang-orang yang dikasihi. Kita punya beban loh, kita punya tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak boleh mengasih makan mereka dengan sudah waktunya kita memberi makanan yang keras Bapak Ibu. Kebenaran yang murni. Jangan lagi memberi makanan yang menyenangkan telinga kepada jemaat kita. Ya. Hamba-hamba Tuhan hari ini yang ada, mari diri kita dulu. Kita banyak minta Tuhan ubahkan, apalagi yang hidup kita tidak berkenan. Itu yang dikatakan kita memberi nyawa kita. Nanti kalau kita mau dengan tulus sama Tuhan, Tuhan mulai menggarap kita. Pasti Tuhan akan memampukan kita. Jangan kita ada penolakan, jangan ada hati yang keras hari ini menerima kebenaran firman Tuhan. Berarti menolak Tuhan, berarti meremehkan Tuhan, tidak menghormati dan tidak menghargai Tuhan. Sebab apa yang saya sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu, bukan kata-kata saya, tapi ini kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu hari ini menolak kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, boleh saudara menolak saya, tidak apa-apa. Tapi kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan itu, Bapak Ibu harus terima dengan baik. Dengan rendah hati. Tuhan aku mau. Apa sih sulitnya? Ya, tanggalkan kedagingan kita. Tanggalkan ego kita hari ini Bapak Ibu. Tuhan, rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan kebenaran firman-Mu. Yang murni ini Tuhan. Tuhan sangat disukakan bagi kita Bapak Ibu. Dia akan menggarap kita dengan baik. Benar, saya dengan rendah hati dengan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan kebenaran ini. Seperti yang saya katakan, saya menghadapi peristiwa proses yang begitu luar biasa. Hampir saya lari, hampir saya enggak tahan. Tapi oleh kebenaran firman Tuhan yang saya katakan di Roma 8 tadi Bapak Ibu. Ya, itu yang menguatkan saya.
ternyata saya adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berarti kalau kita menghadapi proses dari Tuhan, kita digarap oleh Tuhan melewati proses-proses yang terjadi di dalam kehidupan kita, melewati pelayanan apapun juga, ya, jangan kecewa Bapak Ibu, ya, jangan kita tidak menerima proses itu, semuanya mendatangkan kebaikan, itu berkat bagi kita Bapak Ibu. Jangan kita marah, kalau kita marah kita tidak mengerti maksud Tuhan. Kita tidak mengerti di Roma 8 ayat 28 ini tidak dibukakan bagi kita. Setelah saya menyadari dan saya rendah hati di hadapan Tuhan. Roma 8 ayat 28 dan yang lain Bapak. Tapi Roma 8 ini membukakan bagi saya. Yang menguatkan saya pada waktu itu Bapak Ibu. Ya, sehingga saya bangkit. Oh ternyata saya menerima apa yang sudah terjadi. Saya tidak ada lagi kepahitan, saya mulai memperbaiki diri saya. Saya mulai mengampuni dengan tulus Bapak Ibu sampai hari ini. Ya, malahan saya mendoakan mereka. Tuhan kasihani mereka Tuhan. Mereka saudara-saudara saya juga. Ya, jangan sampai menyakiti hati sesama kita. Biarlah yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Amin. Yang baru datang Bapak Ibu, biarlah yang lama sudah berlalu. Tidak usah diingat-ingat lagi, amin. Kita berkati mereka, ya. Kita berkati mereka. Ya kayak kami kemarin dari perkawinan Hana, kami singgah di tempat saudara, ya teman kita dulu, orang tuanya, gitu Bapak Ibu Saudari. Saya bersyukur ketemu orang tuanya, saya bisa bersilaturahmi dengan baik. Saya tidak mau mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati mereka. Supaya mereka lihat bahwa kita berubah. Amin. Kita berubah yang tadi orang bilang, oh Ibu Esther itu orangnya begini. Setelah mereka lihat dengan perbuatan. Bukan dibuat-buat Bapak Ibu. Enggak dibuat-buat dengan tulus. Kalau kita berubah itu dengan tulus. Kita pasti menunjukkan kepada orang bahwa kita ini loh kesaksian dari Tuhan. Hidup kita ini loh diubahkan oleh Tuhan. Sehingga orang mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Jangan menyakiti hati sesama kita. Amin. Kita sudah, waktu kita ini sudah singkat. Yuk kita memperbaiki diri kita. Saya pun sampai hari ini saya memperbaiki diri saya. Saya belum sempurna. Terus saya memperbaiki diri saya. Saya minta terus sama Tuhan. Apalagi Tuhan yang belum menyenangkan engkau dalam hidup ini. Saya terus perbaiki, saya kejar ini Bapak Ibu, saya cari kebenaran itu. Enggak ada lain. Dulu saya pusing ngurus pelayanan, gimana pelayanan ini supaya dipandang orang baik. Dipandang orang sukses di mata manusia, standar manusia melihat jemaat, melihat wah kegiatan pelayanan. Itu salah Bapak Ibu, tapi diri kita tidak kita perbaiki, kita ditolak sama Tuhan. Saya tidak mau seperti itu. Saya ingin Tuhan kalau saya mati, saya disambut oleh malaikatnya. Dan saya ketemu Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bilang, inilah anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita kejar Bapak Ibu. Jangan Tuhan tidak kenal kita. Nyangkau. Waduh neraka mengerikan Bapak Ibu. Ngeri neraka itu Bapak Ibu. Di tahta pengadilannya itu kita gemetar sama Tuhan. Kalau kita tidak beres hari ini. Kalau kita tidak benar hidup kita hari ini Bapak Ibu. Kok nggak takut sama Tuhan? Ngeri. Sebab itu saya hari ini Bapak Ibu. Memperbaiki hidup saya. Saya ngeri di tahta pengadilannya itu Bapak Ibu. Gemetar ini di hadapan Tuhan. Gak sanggup saya kalau hidup saya tidak benar menghadap dia nanti. Kalau kita tidak takut Bapak Ibu. Karena kita masih ada di dunia ini belum waktu. Nanti kalau kita dipanggil, kita semua akan dipanggil. Pasti kita menghadap tahta pengadilannya. Kenapa kita tidak mempersiapkan diri kita hari ini? Mari tidak terlambat bagi kita untuk mempersiapkan diri kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita angkat pujian kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman.
kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ku memberi hidup semua dapat yang kuberikan. Haleluya Tuhan. Katakan ini kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Jangan kau ingat-ingat lagi yang sudah, yang baru datang, yang lama tinggalkan Bapak Ibu. Mari kita fokus kepada Tuhan. Tuhan mengampuni setiap kesalahan kita. Mari kita hari ini katakan kepada Tuhan, aku mau hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Aku mau hidup, amin, seturut kehendak-Mu Tuhan. Amin. Kita memberi semua yang dapat kita berikan kepada Dia. Apa yang dapat, yang menyenangkan hatinya Bapak Ibu. Mengasihi-Mu lebih dari semua. Bapak. Melayani. Terima kasih Bapak. Dan Kau ajarku hidup yang sungguh berarti seperti hidup yang Engkau jalan. Amin Tuhan, kami mau melihat Engkau saja Bapak. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Haleluya Yesus. Ku mau hidup turut kehendak-Mu Tuhan. Engkau menjawab. Ku mau memberi apa yang dapat. Terima kasih. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua. Kau mengasihi kami, melayani, Kau menjamah kami Tuhan, dan disikat. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, hidup seperti yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kau ajarku hidup, amen, yang sungguh berarti, hidup seperti yang Engkau jalani. Terima kasih Bapak. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup berbagi sesama. Kita angkat pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua. Melayani-Mu di bumi dan di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, hidup seperti yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi
setiap kami. Pribadi lepas pribadi kami pada saat hari ini. Firman sudah disampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya apa yang Kau sampaikan bagi kami tidak menjadi sia-sia. Kami bersyukur Bapa. Kau terus memberikan kami kesempatan. Kau mengingatkan kami, menegur kami Bapa. Berarti Kau mengasihi kami. Berarti Kau peduli akan kami Tuhan. Kau memberi kesempatan bagi kami untuk kami memperbaiki hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, Engkau yang menerima kebenaran firman pada hari ini. Ini berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Terimalah ini, terimalah ini. Berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati.